Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita sudah masuki segmen Create Up. Mungkin Anda termasuk orang yang cukup diuntungkan dengan keberadaan dari produk-produk asuransi yang dijual oleh startup-startup berbasis insurtech gitu ya. Membeli produk asuransi yang memberikan proteksi selama Anda melakukan perjalanan mudik dari pergi hingga pulang dengan mudah dan juga murah begitu. Nah, di segmen Create Up kali ini kita akan membahas mengenai potensi startup berbasis insurtech. Sudah tersambung melalui video conference ada Pak Irfan Raharjo, beliau Senior Insurance Analyst. Apa kabar Pak Irfan? Baik, selamat pagi Mas Wigi. Terima Sehat kasih, selalu. ya sukses selalu untuk kita, sehat selalu untuk kita. Terima kasih sudah disempatkan untuk bergabung pagi hari ini Pak Irfan. Mungkin saya dan juga masyarakat lain cukup diuntungkan dengan keberadaan dari insurtech lah ya. Beli produk asuransi bisa lebih mudah dan juga ya murah gitu ya. Tapi dengan manfaat perlindungan yang memang cukup menguntungkan lah kalaupun terjadi apa-apa. Nah, masyarakat sudah banyak yang merasakan apa manfaatnya lah ya. Tapi kalau Anda lihat mengenai potensi startup berbasis insurtech ini ke depan seperti apa Pak Irfan? Ya, Insurtech berbasis startup ini atau startup yang menggunakan teknologi Insurtech ini sungguh sangat menjadi masa depan yang menjanjikan bagi industri perasuransian karena masyarakat kita sudah sangat digital minded. Kita bisa tahu betapa jumlah pengguna handphone dan pengguna internet kita termasuk yang terbesar di kawasan Asia. Bahkan jumlah penggunaan handphone atau nomor handphone kita jauh lebih besar dari jumlah penduduk kita yang 270 juta. Ini yang sungguh sangat menjanjikan terutama bagi para individu yang selama ini belum tersentuh oleh asuransi. Kita tahu bahwa penetrasi asuransi kita masih sangat gas, sekitar 3%. Di antaranya 2% itu disumbang oleh BPJS yang merupakan asuransi wajib. Sehingga secara individu, secara voluntary atau kebebasan menggunakan asuransi itu belum sangat dimanfaatkan oleh masyarakat. Kehadiran insurtech ini sangat menjanjikan dan kita berharap di tahun-tahun mendatang ini penggunaan insurtech akan jauh lebih besar, terutama di masa-masa ketika masyarakat membutuhkan proteksi seperti Baik. lebaran dan sebagainya. Ya, Begitu. digemarinya insurtech ini apakah karena memang kepraktisannya yang ada di platform insurtech atau memang cara mereka memarketingkan how to-nya begitu menyampaikan ke masyarakat menikmati ataupun membeli produk asuransi kini mudah dan lain sebagainya atau apa Pak? Apa yang ada di insurtech yang membuat masyarakat kayaknya cukup tertarik gitu untuk menggunakan? Ya, insurtech itu terutama mengatasi persoalan asuransi selama ini yang dianggap sulit terjangkau. Sekalipun ada supply chain atau channel distribusi yang sudah cukup masif, yaitu pialang, asuransi, dan agen. Namun insurtech ini memberikan kemudahan dan pengalaman yang sangat user friendly, artinya sangat mudah dijangkau oleh masyarakat dengan hanya perangkat handphone yang sudah sangat luas saat ini. Gitu. Jadi kemudahan itulah yang sangat menjanjikan dari insurtech ini dan juga keterjangkauan premi karena preminya sangat murah termasuk bagi para pengguna-pengguna awal yang sebelumnya tidak mengenal asuransi namun kemudian berkenalan dengan insurtech ini melalui platform e-commerce atau marketplace yang kita tahu sekarang ini sudah sangat umum dikenal seperti Tokped, Gojek, atau Traveloka, dan seterusnya. Itu kolaborasi antara marketplace dengan insurtech itu membuat pengguna menjadi sangat mudah dan menggunakan insurtech itu. Betul. Beberapa tahun yang lalu kita nggak pernah bayangin kita bisa belanja produk asuransi seperti kita belanja di e-commerce ya Pak ya. Semudah Iya, itu ternyata gitu ya. betul. Dan ini kemudian satu hal yang dijembatani ataupun mungkin dihadirkan oleh insurtech sehingga sebetulnya secara peran juga insurtech ini memperluas inklusivitas dari produk asuransi karena beberapa tahun yang lalu kita masih kemudian ingat kayaknya produk asuransi buat orang-orang yang penghasilannya lebih deh gitu, nggak untuk orang-orang Iya, yang iya, masif gitu ya. Tapi sekarang dengan premi iya, yang murah, yang accessible itu kemudian membuat masyarakat, oh ternyata saya juga bisa mendapatkan proteksi dari produk asuransi dengan harga yang murah gitu ya. iya.
Baik, Pak Ya. Irfan, semakin mari kita lanjutkan usaha jeda berikut ini dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Pak Irfan Raharjo, Senior Insurance Analyst. Pak Irfan, kalau kita tadi sampaikan dan juga bahas, nampaknya layanan yang diberikan oleh Insurtech ini banyak digemari oleh masyarakat dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat gitu ya. Secara proyeksi berarti akan cukup besar dong ke depan, karena ini menjadi sebuah solusi yang memecahkan permasalahan yang selama ini ada gitu. Ya, itu sebabnya kemudian dengan pertumbuhan yang demikian besar yang saya perkirakan di antara 80% sampai 120% pertumbuhan dari Insurtech ini, baik yang diselenggarakan oleh pialang, asuransi, agen, dan perusahaan asuransi sendiri, ketika pilar itu yang diakui oleh OJK untuk bisa menyelenggarakan Insurtech. Namun juga perkembangan berikutnya adalah adanya digital manufacturer, yaitu perusahaan-perusahaan yang sengaja memposisikan dirinya sebagai startup digital yang kemudian bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan asuransi. Oleh sebab itu, kemudian OJK memfasilitasi dengan POJK 13 2018 yang memfasilitasi yang kita sebut sebagai inovasi keuangan digital, di mana di situ diharuskan setiap perusahaan digital itu bekerja sama dengan perusahaan asuransi untuk menciptakan produk-produk yang dibenarkan untuk dilakukan melalui saluran digital. Nah, produk-produk itu adalah produk-produk yang sederhana, yang sifatnya individual, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, yang sifatnya individual. Jadi sejauh ini yang dibenarkan untuk menggunakan jasa keuangan digital atau Insurtech hanya produk-produk individu yang harus terdaftar di OJK. Itu yang sudah ditempuh oleh OJK. Baik. Kolaborasi menjadi satu hal yang penting ataupun inovasi yang harus dilakukan oleh perusahaan-perusahaan asuransi konvensional adalah menghadirkan layanan yang berbasis digital gitu ya untuk mempermudah masyarakat sendiri untuk mengakses ke produk-produk asuransinya. Dalam sisi pengajuan klaim hingga approval klaim, bagaimana perbandingan antara keduanya, Pak Irfan, menurut analisis dari Anda? Apakah Anda kemudian hanya melihat platform Insurtech ini hanya sebagai media untuk promosi saja ataupun mungkin platform saja untuk masyarakat bisa beli produk asuransi, sementara birokrasi pengajuan klaim dan juga ACC gitu ya pada saat mengajukan klaim dari point of view nasabah ini akan tetap sama prosesnya atau seperti apa? Ya, Insurtech ini membuat terobosan karena sifatnya adalah borderless, sehingga kebutuhan-kebutuhan atau persyaratan yang semula di platform konvensional dipersyaratkan asuransi menjadi sangat minimalis atau bahkan ditiadakan, seperti keharusan melakukan survei pada saat penutupan asuransi, survei kendaraan dan sebagainya, itu menjadi tidak lagi diperlukan. Artinya selain borderless, Insurtech ini menghadirkan paperless. Artinya dalam soal penutupan tidak perlu lagi ada survei, juga di saat mengajukan klaim ini segala kerumitan administrasi tentunya bisa diminimalisir dengan paperless tadi, misalnya dengan menghadirkan teknologi GPS atau menghadirkan teknologi-teknologi yang sekarang lebih satellite based misalnya. Jadi Insurtech ini selain murah, terjangkau, berbasis digital, juga bisa menghadirkan kemudahan-kemudahan dalam pengajuan klaim karena menjadi paperless. Sehingga itu yang sangat diharapkan oleh masyarakat, sehingga kerumitan administrasi yang sering menghantui masyarakat untuk berasuransi itu menjadi diminimalisir sejauh mungkin. Baik. Dengan adanya paperless tadi begitu. Ya, secara regulasi memang ada regulasi yang memungkinkan tumbuh kembang ekosistem asuransi di Indonesia ya, apakah itu dari point of view Insurtech sendiri ataupun mungkin perusahaan asuransinya sendiri. Oke, kalau kita lihat akan ada peran baru dari LPS yang akan memberikan perlindungan terhadap nasabah asuransi ke depan. Bagaimana ini dapat menjadi sebuah booster lah untuk industri asuransi ke depan, Pak Irfan, singkat saja.
Ya, lembaga penjamin simpanan ini yang semula hanya memproteksi atau menjamin simpanan nasabah perbankan, ke depan juga akan memproteksi atau menjamin simpanan nasabah asuransi. Namun masih belum diketahui arah dari jumlah simpanan dan bentuk simpanan asuransi seperti apa. Misalnya apakah hanya polis individu atau hanya polis asuransi kecelakaan atau asuransi jiwa, dan jumlahnya seberapa besar itu masih dalam digodokkan oleh OPS. Namun jelas bahwa berkembangnya polis asuransi individu yang akan meningkatkan inklusivitas asuransi kita yang masih rendah Baik. saat ini juga akan menjadi tantangan bagi LPS untuk menjamin polis-polis individu yang berbasis asuransi jiwa atau asuransi Baik, baik. kecelakaan. Ya, kita harapkan memang pertumbuhan industri asuransi, apakah itu dari point of view insurtech ataupun perusahaan asuransinya, ini semakin baik ya Pak Irfan ya. Pak Irfan, terima kasih Ya, sudah bergabung bersama kami. Sehat baik. selalu untuk Ya. Anda, sukses, sampai jumpa. Sama-sama Mas Vicky, selamat pagi. Baik. Dan pemirsa, kita akan update terlebih dahulu pergerakan dari IHSG. Dari pembukaan sesi 1 hingga saat ini IHSG bergerak menguat 0,12% di level 7.126,159. Top gainer sejauh ini ada BBCA, Bumi Pegas, MHKI, JPFA, XL, IOTF, MAPI, dan GoTo. Kemudian top losers diantaranya adalah ada BMRI, Atla, AMMN, Cuan, DOH, SMIL, TCPI, HMSP, TOSK, dan juga SMGR. Sudah 90 menit saya menemani Anda dalam Power Breakfast, dan saksikan terus informasi terbaru dari dunia ekonomi, bisnis, dan juga pasar modal hanya di IDX Channel. Saya Wiki Adrian, sampai jumpa.